Hai teman-teman, oke, materi hari ini adalah bilangan bulat. Baik, saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat, macam-macam dan jenis-jenisnya. Oke, yang pertama dari bilangan bulat itu adalah bilangan. Lalu selanjutnya disingkat menjadi bilangan bulat adalah semua bilangan yang tidak dapat bentuk pecahan atau desimal. Nah, ini ada jenis-jenisnya itu ada 3, yaitu bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang dimulai dan angka 1 dan seterusnya. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jika diteruskan nilainya semakin besar. Nah, yang kedua itu nilai bulat negatif. Nilai bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari angka negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4 sampai seterusnya, sampai jika itu nilainya akan semakin kecil. Nah, yang ketiga yaitu bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 adalah bilangan yang hanya terdiri dari angka 0 saja. Selanjutnya yaitu operasi hitung. Terus yang pertama itu operasi hitung penjumlahan. Pada penjumlahan berlaku beberapa sifat, yaitu yang pertama sifat asosiatif, yaitu A plus B tambah C sama dengan A plus buka kurung B tambah C. Yang kedua itu sifat komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B tambah A. Yang ketiga unsur identitas, yaitu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, itu sama aja ditukar gitu ya guys. Terus contohnya yaitu seperti buka kurung 2 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah buka kurung 5 ditambah 4, itu hasilnya sama dengan 11, sama saja. Terus yang kedua itu 6 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 6, itu sama dengan 13 ya, sama aja. Terus yang terakhir itu 8 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 8, itu sama dengan 8, karena hasilnya sama saja walaupun kita dibalikan gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu operasi hitung pengurangan. Pada pengurangan tidak berlaku sejumlah sifat seperti halnya yang penjumlahan yang tadi. Terus adapun sifat pengurangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu A dikurang B, itu sama saja dengan A ditambah min B. Yang kedua itu A dikurang min B sama dengan A ditambah B. Nah, contohnya seperti ini. 12 dikurang 20 itu sama saja dengan 12 ditambah min 20 sama dengan min 8. Nah, itu sama saja kan hasilnya, jadi min 8. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu operasi hitung perkalian. Hasil perkalian antara dua bilangan bulat atau lebih harus mengikuti ketentuan berikut. Yang pertama adalah perkalian antar bilangan bulat positif, itu sama aja. Contohnya perkalian 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Nah, itu kan sama-sama positif. Yang kedua itu perkalian antar bilangan bulat negatif, yaitu min 2 dikali min 3 dan hasilnya adalah tetap positif. Yang ketiga adalah perkalian antara bilangan bulat positif dan negatif, itu sama dengan negatif. Jadi min 2 dikali 3 itu sama dengan min 6. Nah, hasil itu negatif. Oke, itu ada sifatnya, itu sifat asosiatif, yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Terus yang sifat komutatif yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali buah kurung B dikali C. Yang ketiga itu sifat distributif, yaitu A dikali B ditambah C, itu dikurung ya, sama dengan dalam kurung A dikali B dikali dalam kurung A dikali C. Nah, itu hasilnya sama saja walaupun dibalik. Oke, selanjutnya yaitu operasi hitung pembagian. Operasi hitung pembagian itu hasil pembagian antara dua bilangan bulat atau lebih harus mengikuti keterangan berikut. Yang pertama itu pembagian antar bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat positif juga. Nah, contohnya pembagian yaitu 6 dibagi 3 itu kan positif, nah sama dengan 2, nah itu hasilnya tetap positif kan. Yang kedua yaitu pembagian antara bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Contohnya seperti min 2 dibagi min 6 dibagi min 2 itu kan sama-sama min kan, dia negatif. Jadi hasilnya 3 jadi positif. Yang ketiga adalah pembagian antara bilangan bulat positif dan negatif menghasilkan bilangan negatif kan. Contohnya seperti 6 dibagi min 2 itu min 3 kan, negatif. Nah, perlu diingat bahwa hasil bagi antara dua bilangan bulat tidak selalu bilangan bulat kan. Contohnya seperti 6 dibagi 4 itu kan hasilnya 1,5, itu adalah angka
bukan bilangan bulat. Yang B itu tidak berlaku sifat komutatif, itu contohnya seperti 6 dibagi 3 itu tidak sama dengan 3 dibagi 6. Itu selanjutnya yang C tidak berlaku sifat asosiatif, contohnya seperti 6 dibagi 3 itu tidak sama tidak sama dengan 6, itu sama aja 1 dibagi 3 itu tidak sama. Yang D, jika dibagi dengan 0 atau 0 sebagai nilai yang dibagi menghasil nilai tidak berhingga dan tidak teridentifikasi, contohnya sebagai berikut ini. 2 dibagi 0 itu sama dengan tak hingga, dan 3 dibagi 0 itu tak hingga. Sementara 2 itu tidak sama dengan 3. Nah, contoh yang kedua itu 0 dibagi 2 itu sama dengan 0 kan, dan 0 dibagi 3 sama dengan 0. Nah, sementara 2 tidak sama dengan 3. Nah, baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih.